Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Bahasa Indonesia. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Dwi Oktaverina, lalu yang kedua Irna Susilawati Alitaroji, lalu yang ketiga ada Leonardus Oscar Haris Krisnamurti, lalu yang keempat ada saya sendiri, Talita Indudamara, lalu yang terakhir ada Siti Yanada Novira. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait latar belakang. Poin yang pertama, ada peran UMKM dalam ekonomi nasional. Dalam ekonomi nasional, usaha mikro, kecil, dan menengah, atau biasa kita dengar dengan sebutan UMKM, memainkan peran yang sangat penting sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja. Lalu, poin yang kedua ada tantangan UMKM. Meskipun demikian, banyak UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola operasional dan keuangannya. Salah satunya adalah penerapan akuntansi yang efektif dan efisien. Lalu poin yang ketiga adalah pentingnya penerapan akuntansi. Penerapan akuntansi yang tepat pada UMKM tidak hanya penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan, tetapi juga untuk membantu pemilik usaha dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, perencanaan keuangan jangka panjang, dan akses ke sumber pendanaan. Lalu poin yang keempat adalah hambatan penerapan akuntansi. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, pengetahuan, dan teknologi seringkali menjadi hambatan bagi UMKM untuk menerapkan sistem akuntansi yang standar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, atau biasa kita sebut dengan GAAP. Lalu poin yang kelima ada tujuan studi. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik akuntansi yang ada di UMKM, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem akuntansi dalam konteks UMKM. Lalu poin yang terakhir ada kontribusi penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan UMKM melalui peningkatan pemahaman dan penerapan akuntansi yang lebih baik. Selanjutnya, akuntansi memiliki 4 peran penting dalam bisnis. Yang pertama, menjadi pengendali keuangan, yakni memastikan arus kas dan pengeluaran diawasi dan dikelola dengan baik. Lalu yang kedua, menjadi penyedia informasi keuangan, yaitu memberikan gambaran jelas tentang kondisi keuangan bisnis. Lalu yang ketiga, menjadi pendukung pengambilan keputusan, yaitu menyediakan data dan analisis yang relevan bagi pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir, menjadi penghubung dengan pihak ketiga, menyediakan laporan keuangan yang transparan bagi investor, kreditur, dan pemerintah. UMKM dan peran akuntansi. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha produktif yang dijalankan oleh individu, kelompok, rumah tangga, atau badan usaha kecil. Akuntansi mendukung keberhasilan dan keberlanjutan UMKM, berperan penting untuk mengendalikan keuangan, penyediaan informasi keuangan yang akurat, dan menghubungkan UMKM dengan berbagai pihak melalui laporan keuangan. Selanjutnya adalah penerapan standar akuntansi pada UMKM. Contoh permasalahannya yaitu banyaknya UMKM di Indonesia yang belum menggunakan sistem akuntansi karena kurangnya pengetahuan, kesadaran, dan keterbatasan sumber daya. Dampak dari tidak menggunakannya akuntansi termasuk kurangnya transparansi keuangan, kesulitan dalam pelacakan pendapatan dan pengeluaran, dan risiko masalah kepatuhan pajak. Solusinya, untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi UMKM untuk mendapatkan pelatihan dan edukasi dasar akuntansi, memanfaatkan teknologi perangkat lunak akuntansi yang terjangkau, serta mencari kemitraan dengan konsultan akuntansi. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisis efektivitas penerapan siklus akuntansi pada UMKM. Yang kedua adalah mengidentifikasi, yaitu mengidentifikasi tantangan dalam penerapan siklus akuntansi di UMKM. Yang ketiga adalah menentukan, yaitu menentukan manfaat penerapan siklus akuntansi bagi UMKM. Yang keempat adalah mengevaluasi kesesuaian metode akuntansi yang digunakan oleh UMKM. Yang kelima menyusun rekomendasi untuk meningkatkan penerapan siklus akuntansi di UMKM. Yang terakhir adalah menilai, yaitu menilai pengaruh pelatihan dan edukasi akuntansi terhadap penerapan siklus akuntansi di UMKM. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah
metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian yang kita ambil pelaku usaha UMKM dan objek penelitiannya pelaku usaha, transaksi, dan benda terkait. Abstrak. Dalam dunia bisnis, akuntansi memiliki peran penting. Bagi UMKM, akuntansi berfungsi sebagai pengendali keuangan, penyedia informasi keuangan yang akurat, dan penghubung dengan pihak ketiga melalui laporan keuangan yang transparan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas penerapan siklus akuntansi pada UMKM serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Melalui penelitian ini diharapkan pelaku usaha dapat mengelola keuangan dengan lebih baik, mengoptimalkan profitabilitas, dan mengurangi risiko kerugian. Temuan penelitian. Dalam studi ini dilakukan analisa terhadap dampak dari pihak adanya sistem akuntansi pada diulang. Metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitiannya pelaku usaha UMKM dan objek penelitiannya adalah pelaku usaha, transaksi, dan benda terkait. Abstrak. Dalam dunia bisnis, akuntansi memiliki peran penting. Bagi UMKM, akuntansi berfungsi sebagai pengendali keuangan, penyedia informasi keuangan yang akurat, dan penghubung dengan pihak ketiga melalui laporan keuangan yang transparan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan siklus akuntansi pada UMKM serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Melalui penelitian ini juga diharapkan pelaku usaha dapat mengelola keuangan dengan lebih baik, mengoptimalkan profitabilitas, dan mengurangi risiko kerugian. Temuan penelitian. Dalam studi ini dilakukan analisis terhadap dampak dari tidak adanya sistem akuntansi pada usaha mikro kecil menengah dengan studi kasus pada usaha risol Presmi. Risol Presmi ini menjual risol dengan berbagai varian isian, baik fresh maupun frozen. Berikut adalah temuan utama. Yang pertama, kerugian finansial. Yang kedua, pencatatan yang berantakan. Dan yang terakhir, dampak naiknya harga bahan pokok. Pada slide ini, kita dapat melihat tabel yang menunjukkan perbandingan pertumbuhan penjualan Risol Fresh Mie selama 2 bulan terakhir, yaitu bulan Mei dan bulan Juni. Tabel ini menampilkan 4 jenis risol yang dijual, yaitu risol mayo, risol sayur, risol mayo daging, dan risol keju daging. Untuk risol mayo, penjualannya menurun dari 150 unit pada bulan Mei menjadi 120 unit. Pada bulan Juni menunjukkan penurunan sebesar 20%. Risol sayur juga mengalami penurunan penjualan dari 80 unit menjadi 70 unit dengan penurunan sebesar 13%. Namun, kita dapat melihat peningkatan yang signifikan pada risol mayo daging dari 230 unit menjadi 280 unit, yang berarti ada peningkatan sebesar 22%. Peningkatan tertinggi terlihat pada risol keju daging dari 300 unit pada bulan Mei menjadi 580 unit pada bulan Juni, menunjukkan peningkatan yang sangat besar sebesar 93%. Slide berikutnya menampilkan grafik perbandingan pertumbuhan penjualan risol dalam bentuk visual. Grafik ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan penjualan dari bulan Mei ke bulan Juni. Pada grafik ini kita dapat melihat bahwa risol mayo dan risol sayur mengalami penurunan dengan penurunan masing-masing sebesar 20% dan 13%. Sebaliknya, risol mayo daging menunjukkan peningkatan sebesar 22% dan risol keju daging mengalami peningkatan luar biasa sebesar 93%. Grafik ini membantu kita untuk lebih mudah memahami tren penjualan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan strategis dalam meningkatkan penjualan produk yang kurang laku dan mempertahankan momentum produk yang mengalami peningkatan penjualan. Dalam bagian ini, kami akan membahas hasil analisis terhadap dampak dari tidak adanya sistem akuntansi pada usaha mikro kecil menengah atau UMKM dengan studi kasus khusus pada penjual risol Fresh Mie. Berikut adalah beberapa temuan utama.
Yang pertama yaitu kerugian finansial dari penjual risol fresh mie. UMKM tanpa sistem akuntansi yang baik cenderung mengalami kerugian finansial yang signifikan. Tanpa pemantauan yang tepat terhadap biaya produksi, harga jual yang ditetapkan mungkin tidak akan mencakup semua biaya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Hal ini menyebabkan penjual sulit untuk mencapai profitabilitas yang diharapkan. Dari data yang ada, kita melihat bahwa risol mayo mengalami kerugian 20% pada bulan Februari. Risol sayur mengalami kerugian 13%, sementara risol mayo daging mencatat keuntungan 22%. Di sisi lain, risol keju daging berhasil mencatat laba yang tinggi yaitu 93%. Ini menunjukkan ketidakpastian dalam penetapan harga yang mencerminkan biaya produksi sebenarnya. Solusinya adalah dengan menerapkan sistem akuntansi yang lebih baik, melakukan analisis biaya secara teratur, dan meningkatkan pemantauan kinerja produk untuk mengoptimalkan profitabilitas dan mengurangi risiko kerugian finansial. Yang kedua, pencatatan yang berantakan. Pencatatan transaksi yang tidak teratur merupakan masalah bagi penjual UMKM. Tanpa adanya sistem akuntansi yang terstruktur, membuat sulit untuk melacak dengan akurat pemasukan dan pengeluaran uang. Tanpa data yang terorganisir dengan baik, analisis keuangan menjadi sulit dilakukan. Hal ini dapat menghambat evaluasi efektivitas strategi penjualan dan operasional karena kurangnya informasi yang lengkap dan akurat untuk membuat keputusan berdasarkan kinerja keuangan. Risiko kesalahan dalam menetapkan harga jual juga meningkat karena kurangnya data yang memadai untuk menghitung biaya produksi secara tepat. Oleh karena itu, pentingnya untuk memperbaiki sistem pencatatan transaksi agar lebih terstruktur dan akurat, guna mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan analisis kinerja yang lebih tepat waktu. Yang ketiga yaitu dampak naiknya harga bahan pokok. Fluktuasi harga bahan pokok seperti minyak goreng, tepung, dan daging dapat mempengaruhi biaya produksi risol. Tanpa sistem akuntansi yang memantau perubahan harga dengan tepat waktu, penjual risol bisa terlambat menyesuaikan harga jual mereka. Hal ini dapat menyebabkan margin keuntungan menipis dan bahkan berbalik menjadi kerugian. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai pembahasan temuan permasalahan. Dalam hal ini, dilakukan analisis terhadap dampak dari tidak adanya sistem akuntansi pada usaha mikro kecil menengah atau UMKM dengan studi kasus pada penjual risol. Berikut adalah temuan utama. Yang pertama, kerugian finansial penjual risol. Penjual tanpa sistem akuntansi yang baik cenderung mengalami kerugian finansial yang signifikan. Tanpa pemantauan yang tepat terhadap biaya produksi, harga jual yang ditetapkan mungkin tidak mencakup semua biaya, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Hal ini menyebabkan penjual risol sulit untuk mencapai profitabilitas yang diharapkan. Dari data di atas, pada bulan Juni, risol mayo mengalami penurunan pertumbuhan sekitar 20%. Risol sayur mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 13%, sementara risol mayo daging mencatat pertumbuhan sebesar 22%. Di sisi lain, risol keju daging berhasil mencatat pertumbuhan yang tinggi, yaitu sebesar 93%. Ini menunjukkan ketidakpastian dalam penetapan harga yang mencerminkan biaya produksi sebenarnya. Solusinya adalah dengan menerapkan sistem akuntansi yang lebih baik, melakukan analisis biaya secara teratur, dan meningkatkan pemantauan kinerja produk untuk mengoptimalkan profitabilitas dan mengurangi risiko kerugian finansial. Yang kedua, pencatatan yang berantakan. Pencatatan transaksi yang tidak teratur merupakan masalah bagi penjual risol tanpa sistem akuntansi yang terstruktur. Ketidakteraturan ini membuat sulit untuk melacak dengan akurat masuk dan keluar uang. Tanpa data yang terorganisir dengan baik, analisis keuangan menjadi sulit dilakukan. Hal ini menghambat evaluasi efektivitas strategi penjualan dan operasional, karena kurangnya informasi yang lengkap dan akurat untuk membuat keputusan berdasarkan kinerja keuangan. Resiko kesalahan dalam menetapkan harga jual juga meningkat karena kurangnya data yang memadai untuk menghitung biaya produksi yang secara tepat, yang dapat mengakibatkan penetapan harga yang tidak mencakup semua biaya yang sebenarnya. Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki sistem pencatatan transaksi agar lebih terstruktur dan akurat, guna mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan analisis kinerja yang lebih tepat waktu. Dan yang ketiga, dampak naiknya harga bahan pokok.
fluktuasi harga bahan pokok seperti minyak goreng, tepung, dan daging langsung mempengaruhi biaya produksi risol. Tanpa sistem akuntansi yang memantau perubahan harga dengan tepat waktu, penjual risol bisa terlambat menyesuaikan harga jual mereka. Hal ini dapat menyebabkan margin keuntungan menipis atau bahkan berbalik menjadi kerugian. Kemudian, saran dan rekomendasi. Berdasarkan temuan tersebut, berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Yang pertama, implementasi sistem akuntansi yang terstruktur, yaitu adopsi sistem akuntansi sederhana atau perangkat lunak akuntansi yang sesuai dengan skala usaha. Yang kedua, analisis biaya dan penetapan harga, yaitu lakukan analisis biaya secara berkala untuk memastikan semua biaya produksi tercakup di dalam penetapan harga jual. Ketiga, peningkatan pencatatan dan pelaporan. Lakukan pencatatan transaksi secara teratur dan akurat, serta membuat laporan keuangan berkala. Yang keempat, pemantauan dan penyesuaian terhadap fluktuasi harga bahan pokok, yaitu dengan memantau fluktuasi harga bahan pokok secara rutin dan melakukan penyesuaian harga secara berkala. Yang kelima, evaluasi kinerja produk dengan melakukan analisis kinerja setiap produk untuk memahami kontribusinya terhadap profitabilitas. Dan yang terakhir, yaitu keenam, melakukan konsultasi dengan ahli keuangan. Eh, Pengusaha dapat melakukan konsultasi dengan ahli keuangan atau akuntan untuk mendapatkan saran profesional tentang pengelolaan keuangan. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Implementasi sistem akuntansi yang terstruktur sangat penting bagi UMKM seperti Resolve Resmi. Penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan sistem akuntansi yang baik menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, pencatatan transaksi yang berantakan, dan ketidakmampuan dalam penyesuaian harga jual sesuai dengan fluktuasi harga bahan pokok. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan untuk mengadopsi sistem akuntansi sederhana atau perangkat lunak akuntansi yang sesuai, melakukan analisis biaya secara berkala, memperbaiki pencatatan pelaporan transaksi, serta memantau fluktuasi harga bahan pokok secara rutin. Selain itu, pelaku usaha perlu melakukan evaluasi kinerja produk secara berkala dan mempertimbangkan konsultasi dengan ahli keuangan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan pelaku usaha dapat mengelola keuangan dengan lebih baik, mengoptimalkan profitabilitas, dan mengurangi risiko kerugian di masa mendatang. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi dari kami dapat berguna bagi masyarakat, dan kami mohon maaf jika terdapat salah-salah dalam penyampaian presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.